Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran fisika pada materi gelombang cahaya dengan submateri difraksi. Bagian B, difraksi atau lenturan. Bagian pertama, difraksi celah tunggal. Jika muka gelombang melalui celah sempit, maka gelombang ini akan mengalami lenturan atau difraksi. Pembelokan cahaya atau pelenturan daripada cahaya terjadi ketika cahaya melewati suatu celah tunggal dan akan menghasilkan pola garis terang dan gelap. Terjadi difraksi diperlihatkan pada gambar berikut. Jadi ada celah masuk sehingga terjadi lenturan gelombang yang menghasilkan gelombang yang baru dan terjadi pola garis terang dan gelap. Jadi sama seperti dengan interferensi, menghasilkan pola garis terang dan gelap. Persamaan difraksi celah tunggal, difraksi minimum atau garis gelap, dp sin m dikurang 1/2 dikali lambda. Kalau tidak ada sudut yang diketahui, maka bisa menggunakan dp per L sama dengan m dikurang 1/2 dikali lambda. Kalau untuk maksimumnya, maka persamaannya d sin theta sama dengan m lambda. Dan kalau tidak ada sudut yang diketahui, kita bisa gunakan dp per L sama dengan m lambda. Jadi persamaannya itu sama dengan persamaan dengan interferensi. Ya, d itu jarak antar celah, L jarak celah ke layar, lambda panjang gelombang, p jarak pola interferensi ke dalam pusat. Ya, kita lihat contoh soal. Dengan menggunakan penghalang celah tunggal, pada layar tampak pola difraksi. Garis terang pusat dan garis gelap keempat membentuk sudut 30 derajat terhadap garis normal. Jika cahaya yang digunakan memiliki panjang gelombang 6000 angstrom, tentukan lebar celah yang digunakan. Dari soal kita ketahui M-nya adalah 4 karena garis gelap keempat. Berarti M sama dengan 4, sudut 30 derajat, panjang gelombang 6000 angstrom, kita jadikan meter, berarti dikali 10 dikalikan dengan 10 min 10, 10 min 10 dikali 6000 berarti menjadi 6 kali 10 min 7 meter. Persamaan yang digunakan adalah persamaan difraksi minimum, yaitu d sin. Kenapa minimum? Karena garis gelap keempat, jadi d sin theta m dikurang 1/2 dikali lambda. D sin 30, M-nya 4 dikurang 1/2, lambdanya 6 kali 10 pangkat min 7. Sin 30 1/2, 4 dikurang 1/2 itu 3,5 dikali 6, 21 kali 10 min 7. Langsung saja, maka D-nya adalah ini tinggal dikali 2 ke atas, jadi 42 kali 10 pangkat min 7 meter. Sekarang yang kedua, difraksi celah majemuk atau kisi. Jadi celahnya banyak. Sama juga yang dihasilkan pada pola interferensi menghasilkan pola garis terang dan gelap, tetapi pada celah majemuk ini atau celah banyak garis terang yang dihasilkan itu lebih tajam dibandingkan dengan pola interferensi. Ya, jika cahaya melewati celah majemuk atau banyak, maka cahaya akan menghasilkan difraksi. Ya, di sini cahaya putih melewati kisi sehingga mengalami difraksi dan terurai menurut panjang gelombang masing-masing. Jadi ada cahaya putih dimasukkan pada sebuah kisi sehingga menghasilkan pola warna dengan panjang gelombang masing-masing. Persamaan difraksi celah banyak atau kisi untuk difraksi maksimum, jadi masih sama rumus yang digunakan, d sin theta sama dengan m lambda atau dp per L sama dengan m lambda. Kalau minimumnya d sin theta sama dengan m dikurang 1/2 dikali lambda atau dp per L sama dengan m dikurang 1/2 lambda. Kalau pada kisi yang membedakan adalah d-nya. D di sini adalah 1/n. Sekali lagi yang membedakan adalah D-nya. D di sini adalah 1/n, di mana n itu adalah jumlah garis per sentimeter. Jadi itu saja perbedaannya.
Kalau dia di fraksi celah banyak, yaitu kisi, D-nya adalah 1/n. N itu adalah jumlah garis per cm. Ini ada beberapa bilangan berpangkat dengan awalan dan simbolnya. Misalkan 10 pangkat min 9 itu disebut nano, simbolnya N. 10 pangkat min 12 itu piko, simbolnya P. Min 6 mikro, mu. 10 pangkat min 3 itu mili mm. 10 pangkat min 2 senti, C. 10 pangkat min 1 desi, D, dan seterusnya. Contoh soal berikutnya, seberkas cahaya jatuh pada kisi yang terdiri atas 5000 goresan per cm. Sudut deviasi orde keempat adalah 30, panjang gelombang cahaya yang digunakan sebesar. Karena ada sudut berarti kita gunakan D sin theta sama dengan M lambda. M ya di sini. Sebelumnya kita tentukan memang dulu D-nya. Yang dicari adalah panjang gelombang. Karena ini kisi berarti D itu adalah 1/n. 1, N-nya ganti dengan, ini kan 5000 berarti bisa ditulis menjadi 5 kali 10 pangkat 3 per cm. Ini cm-nya bisa langsung dibawa ke atas karena ini per di bawah. Jadi penyederhanaannya kan bisa ujung kali ujung per tengah kali tengah. Ini ujung paling bawah dikali 1 berarti ke atas 1 dikali cm. Ini tetap karena dia di tengah dengan tengah per 1 di sini menjadi 5 kali 10 pangkat 3. Saya kira mungkin bisa dipahami. Terus kita jadikan meter, cm ke meter berarti dikali 10 pangkat min 2. Ya langsung 10 pangkat min 2 dibagi 5 kali 10 pangkat 3. Hasilnya adalah, ini bilangan berpangkat bisa langsung dibawa ke atas dengan catatan berubah tanda pangkat dari positif menjadi negatif. Jadi kalau ke atas ini 10 plus 3 menjadi 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 ditambah 10 pangkat minus 2 menjadi 10 pangkat minus 5. Jadi hasilnya adalah, di sini kan bisa dianggap ada 1 dibagi 5 0,2. Jadi hasilnya 0,2 kali 10 pangkat min 5. Kalau dinotasi ilmiahkan dibakukan menjadi 2 dikali 10 pangkat min 6. Ini ke depan berarti bertambah pangkat minusnya 1 menjadi min 6. Masukkan ke rumus. D-nya ambil 2 kali 10 pangkat min 6 kali sin 30 sama dengan M-nya adalah 4 kali lambda. Ganti sin 30 dengan 1/2, ini tetap. Lanjut, ini 2 dengan 2 habis, 2 dikali 1/2 1. Jadi tinggal 1 di sini, 4-nya bisa langsung menjadi pembagi ke sini menjadi 1/4 dikali 10 pangkat min 6. 1/4 itu nilainya 0,25, pangkatnya tetap. 25 semua ke depan. Berarti 2 kali melewati koma berarti pangkatnya menjadi minus 8. Ya. Terus kalau kita mau jadikan Armstrong, kita tambahkan 0,2 di sini berarti pangkatnya lagi ditambah juga lagi minus 2 menjadi min 10. Jadi lambda adalah, kalau kebetulan pilihan gandanya dalam Armstrong berarti lambda itu adalah 2500 Armstrong. Cahaya monokromatis dengan panjang gelombang 500 nanometer datang tegak lurus pada kisi. Spektrum orde kedua membentuk sudut 30 derajat dengan garis normal pada kisi. Banyaknya garis tiap cm kisi tersebut adalah, yang dicari adalah N besar. Ya, kita tulis dulu diketahuinya lambda 500 nanometer. Berarti nano itu 10 pangkat min 9. Kita ganti 500 kali 10 pangkat min 9. Ini kenapa bisa menjadi 5 kali 10 pangkat min 5? Ini cara mengubahnya. Ini tadi yang 500 kali 10 pangkat min 9. Terus kalau tinggal 5 berarti berkurang pangkatnya min 2 menjadi 10 min 7. Karena ada ini positif, ini yang 2. Berarti
2 dikurang min 9 menjadi min 7. Sampai di sini kita jadikan cm karena N itu nanti dalam per cm, satuannya per cm. Jadi kita jadikan cm ini meter, meter ke meter dikali 100. Berarti terakhir ini lagi ada pangkat, karena 2 nolnya berarti 10 pangkat 2, positif 2. 7 ditambah 2 minus 5. Makanya lambdanya adalah 5 dikali 10 pangkat min 5 cm. Masukkan ke rumus, D sin theta sama dengan M lambda. D-nya ganti dengan 1/n. Sin 30 itu 1/2. M-nya adalah 2 orde kedua. Panjang gelombangnya 5 kali 10 pangkat min 5. Ini masing-masing dikali 1 kali 1 1, N dikali 2 sama dengan 2N. 2 dikali 5 10, pangkatnya tetap. Sekarang kali silang, ini ke sini, jadi 2 dikali 10 20, N-nya mengikut di belakang N 1. Ini tinggal menjadi 2, berarti ini ada pangkat 1, 1 dikurang min 5 adalah 1 ditambah min 5 yaitu min 4. Menjadi 2 kali 10 pangkat min 4. Jadi kalau N-nya dicari berarti 1 dibagi 2 kali 10, 2 dibagi 10 min 4. 1 dibagi 2 itu 0,5. Ini ke atas harusnya yang positif di sini ya. Ya, harusnya di sini positif. Jadi 0,5 dikali 10 pangkat positif 4. Dibakukan lagi menjadi 5-nya ke depan, berarti pangkatnya berkurang 1 karena tadi di sini harusnya positif. Ya, di sini harusnya positif ya. Ya. Makanya kalau 5 ke depan maka dia menjadi 5 dikali 10 pangkat min 3. Positif 3. Karena berkurang 1 pangkatnya karena 0, ya, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.